Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu untukmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Orang ini tidak pantas menjadi pastor. Itulah kataku dalam hati tentang diriku sendiri menjelang keputusan terakhir untuk maju atau mundur dari jalan ini. Saya kira sahabat dan kenalan yang pernah mengenal saya dekat juga akan mengatakan hal yang sama. Pergumulan hidup yang begitu panjang, dan akhirnya keputusannya adalah maju tanpa saya mengerti keputusan ini. Karena merasa tidak percaya diri, maka moto tabisan imamatku adalah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perjalanan waktu berkisah begitu banyak tentang diriku, dan tidak terlalu berlebihan jika saya harus mengatakan, Tuhan telah melakukan sesuatu untuk hidupku, dan saya yakin Ia akan terus melakukannya. Saudara-saudariku terkasih, rumit memang untuk memahami dan menjelaskan pekerjaan Tuhan, karena setiap orang mengalaminya secara berbeda. Bahkan Filipus yang sudah setiap hari bersama Yesus pun tak mampu memahami hal itu, sehingga ia berkata kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup." Atau Thomas yang berkata, "Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana kami harus pergi." Yesus selalu mengajak kita untuk membuka tabir kebingungan tersebut. "Lihat saja pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Apa yang kulakukan itulah pekerjaan Bapa." Demikian kata Yesus. Apa yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita.
Persoalannya bukan karena pekerjaan Allah dalam hidup kita itu tersembunyi dan membutuhkan perjuangan yang berat, tetapi karena kita kadang melihat tetapi seolah-olah tidak melihat, kadang mendengar seolah-olah kita tidak mendengar. Hati dan pikiran kita penuh dengan perhitungan duniawi, sampai-sampai kita tak mampu melihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita sampai detik ini. Kerendahan hati dan kemauan untuk mengalami Tuhan secara berbeda daripada apa yang dialami oleh dunia pada umumnya adalah satu jalan yang menurut saya di sana kita akan melihat Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jika tidak ada kerendahan hati, maka yang kita lihat dan alami adalah bahwa kita telah melakukan banyak hal seolah-olah kita adalah manusia super dan hebat yang begitu berjasa membawa hidup kita sampai ke titik ini. Paulus berkisah tentang bagaimana Tuhan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kita orang berdosa. Mulai dari peristiwa salib, wafat sampai kebangkitannya. Kemudian ia menampakkan diri kepada para rasul dan sampai yang terakhir adalah menampakkan diri kepada Paulus, seorang pribadi yang tak pernah diharapkan untuk menjadi rasul menurut katanya. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan. Jika kita mau membedahnya secara ilmiah, mungkin kita tak akan pernah mendapatkan jawaban pasti untuk hal tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ini bukan teori, tetapi adalah kata-kata Yesus sendiri. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Marilah kita sadar bahwa Tuhan terus bekerja dan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Keberhasilan untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita akan membantu kita untuk menghayati hidup ini secara baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati kita semua.